kembali lagi bersama saya, Yusrul Rezamuna dalam acara Semanela Zone News. Pemirsa, untuk menghindari dan meminimalisir tindak kasus pencurian yang tengah marak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekelompok siswi dari SMA Negeri 1 Pelahan berinisiatif membuat alarm pendeteksi maling. Yang alarm tersebut dilengkapi dengan sirine serta notifikasi panggilan. Baik, sekarang kita sudah bergabung dengan siswi-siswi dari SMA Negeri 1 Pelahan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa diperkenalkan ini dengan siapa saja? Halo, nama saya Narum Sakmal dari SMA Negeri 1 Pelahan, Jepara, Jawa Tengah. Halo, saya Nabila Uliana. Dengan saya Armula Rosati. Alat yang kalian buat ini sangat keren. Bagaimana ide awal kalian kok bisa membuat alat ini? Ide awal kami karena tingkat pencurian di daerah kami yang tinggi sehingga membuat masyarakat sekitar merasa resah, terutama orang tua kami. Untuk itu kita mencoba mencari solusi akan masalah tersebut dan menemukan alat ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke, bisa dijelaskan secara sederhana. Sebenarnya apa sih alarm pendeteksi maling ini? Alarm pendeteksi maling ini adalah sebuah alat yang dipasang di pintu rumah atau di pagar rumah dengan menggunakan sensor gerakan. Ketika alat ini mendeteksi sebuah gerakan, alat ini akan mengirimkan sebuah sinyal berupa sirine dan juga notifikasi panggilan ke pemilik rumah. Selain panggilan juga akan mengirimkan notifikasi SMS dan lampu yang dihubungkan ke alat ini yang semulanya mati akan menjadi hidup secara otomatis. Berapa lama kalian dalam membuat alarm pendeteksi maling ini? Kami memerlukan waktu sekitar 8 harian. 2 hari untuk merancangnya dan sekitar 6 harian untuk membuatnya. Baik pemirsa, berikut ini adalah video tutorial pembuatan alarm pendeteksi maling yang dibuat oleh siswi SMA Negeri 1 Pelahan. Halo teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan alat dan bahan untuk membuat alat alarm pendeteksi maling. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama obeng, yang kedua sensor peer yang gunanya untuk mendeteksi sensor gerakan, yang ketiga adalah kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan antar rangkaian dan menghubungkan arus listrik. Yang keempat adalah breadboard, gunanya untuk merapikan kabel rangkaian dan juga menghubungkan antar modul. Yang kelima, ini namanya buzzer untuk menghasilkan suara atau sirine. Yang keenam, ini namanya adaptor DC yang akan diteruskan ke regulator untuk menurunkan tegangan dari 5 volt ke 4,1 volt. Lalu ada kartu perdana yang akan dimasukkan ke modul GSM yang akan mengirimkan pesan atau telepon ke handphone. Yang kedelapan adalah kabel data untuk menghubungkan bahasa pemrograman dari komputer ke Arduino. Yang kesembilan ada Arduino Uno, yaitu alat yang memudahkan dalam prototyping dan menerima bahasa pemrograman sehingga perintah dapat terlaksana sesuai keinginan. Yang ke-10 ada relay. Ini adalah saklar yang digunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampu secara otomatis. Kemudian ini ada lampu akan hidup ketika sensor mendeteksi suatu gerakan. Ini adalah kabel AC 220 volt. Dan jangan lupa laptop untuk codingnya. Baik teman-teman, setelah ini kami akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari alat alarm pendeteksi maling. Bagaimana teman-teman? Unik bukan alat pendeteksi maling kita? Kemudian
kita akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Pertama, kita akan membuat codingnya terlebih dahulu di laptop. Lalu setelah codingnya dibuat, lalu ditransfer untuk dimasukkan ke Arduino Uno atau microcontroller menggunakan kabel data. Setelah pentransferan coding selesai, kabel data bisa dilepas. Seperti yang sudah kita ketahui, jika ada gerakan, maka sensor pin ini akan mendeteksi gerakan. Tetapi ini hanya untuk jarak 2 meter. Setelah sensor ini mendeteksi suatu gerakan, maka sinyal akan diteruskan ke Arduino Uno, diproses, kemudian ada 3 output yang keluar. Yang pertama adalah lampu. Sebelumnya lampu dihubungkan oleh relay. Relay ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu secara otomatis. Yang kedua, buzzer. Buzzer ini akan menghasilkan sirine. Sirine ini akan berbunyi sebanyak 20 kali. Lalu yang ketiga, yaitu ada modul SIM GSM berfungsi untuk mengirimkan SMS dan panggilan. Sebelum itu, SIM ini akan diturunkan tegangannya dari 5 volt menjadi 4,1 volt. Seperti ini SMS-nya. Baik. Alat kami ini menggunakan konsep perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu, lalu energi listrik menjadi energi bunyi pada buzzer atau sirinenya. Lalu alat kami juga menggunakan konsep hukum Kirchhoff yang pertama, di mana jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Demikian pemaparan dari kami, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari kami dan terima kasih. Apa kelebihan dari alat ini dibanding alat pendeteksi maling pada umumnya? Kalau alat pendeteksi yang lainnya hanya bisa membunyikan sirine. Namun alat kami selain bisa membunyikan sirine, juga bisa mengirimkan pesan dan melakukan panggilan ke telepon pemilik rumah. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan ke depannya dari alat yang kalian buat ini? Harapan kami ke depannya alat ini dapat berkembang lebih canggih lagi dengan ditambahkan fitur kamera yang akan menangkap wajah si pelaku pencuri tersebut untuk selanjutnya bisa dikirim ke Telegram atau WhatsApp si pemilik rumah. Dan semoga alat ini dapat diproduksi secara massal sehingga dapat bermanfaat untuk keamanan sekitar. Terima kasih kepada siswi-siswi SMA Negeri 1 Pelahan atas waktu yang diberikan. Baik pemirsa, demikian liputan Semanela Zone News terkini. Saya Yusrul Reza Muna, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam.